tajam ke depannya. Waduh, rasanya kedap banget. Yang terdengar hanya suara blower AC ya. Benar. Jadi mobil ini full penggerak listrik. Jadinya pada saat baterai full, listrik itu akan bekerja dan mesin mati. Mesin akan hidup pada saat baterai yang ada di mobil ini minta Dicas. dicas. Iya, jadi mesinnya hanya untuk ngecas aja. Benar. Ini bener-bener nggak ada suara lain. Ini kedap banget, bagus banget nih. Nah, ini dia mobil yang udah kita tunggu, Nissan Kick ya. Apa aja kelebihan mobil ini dan berapa harganya untuk OTR Pekanbaru Riau? Simak habis ya videonya. Jadi mobil ini lagi ada di dealer Nissan Pekanbaru Arengka ya. Kita bakalan ditemani sama Mas Agus. Fitur dan kelebihan dan harga atau simulasi kreditnya akan dijelasin detail banget di sini. Tonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, share, and komen ya. Oke. Oke, berjumpa lagi dengan saya Agus, sales marketing di Nissan Arengka ya. Jadi di sini kita sudah kedatangan Nissan Kicks, ya, mobil yang sangat viral banget sekarang, mobil listrik, ya, tapi tanpa ngecas, ya. Mobil ini udah sekian lamanya launching di daerah atau di Pekanbaru ini baru datang. Karena ini mobilnya laris banget di sana. Laris banget. Nah ini Mas sedikit bocoran yang pengen saya tahu harga ya. Di Pekanbaru ini harganya berapa ya? Iya. Untuk OTR di Pekanbaru, OTR Riau itu di 459 juta. 459 juta. 59 juta. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat mobil ini dengan harga 459 juta sama Livina itu lebih besar Livina. Ini lebih kecil. Tapi di sini bukan ukuran yang dilihat, teknologi mesin. Ya Mas ya, begitu ya. Teknologi mesin. Nissan Kick ini, Nissan Kick e-Power ini itu adalah mobil biasanya kecil nih, 1200. 1200, mesin ini hanya sebagai generator atau sebagai mesin untuk mengecat baterai. Jadi pada dasarnya mobil ini adalah mobil listrik. 100% penggerak roda itu listrik. Nah, buat lebih lanjut kita sambil buka kap mesinnya, Mas ya. Nah, ini dia Nissan Kick ya. Nissan Kick ini satu mobil membawa dua mesin ya jatuhnya. Jadi ada mesinnya itu 1200 tapi bukan difungsikan untuk bukan untuk mesin mobilnya. Jadi mesinnya ini generator ya. Jadi mesin ini hanya fungsi untuk ngecas ke generator. Ini hebat banget nih daripada mobil listrik sesungguhnya ya. Jadi ketika kita kehabisan listrik kita harus cari cas untuk ngecas. Tapi ini nggak perlu. Ini nggak perlu, cukup kita tetap ngisi bahan bakar. Dan konsumsi minyaknya berapa nih Mas? Konsumsi minyak itu antara 20 sampai 25. 20 sampai 25. Ya. Tapi yang beredar di media Jepang itu mereka klaim sampai 1:30 ya. Nah bener-bener cukup irit ya, irit banget nih. Jadi Mas bisa bantu jelasin sedikit tentang teknologi-teknologi yang dipakai di Nissan e-Power ini. Baik, jadi mobil Kicks ini adalah 100% penggerak listrik. Jadi penggerak roda itu digerakkan oleh motor listrik. Motor listrik itu digerakin, nanti ada baterai di sana. Jadi baterai itu akan kapasitasnya sebenarnya kecil, cuma 1,56 kW ya. Jadi baterai itu dibuat untuk habis isi gitu. Jadi mesin 1200 cc ini akan hidup pada saat baterai yang ada di mobil ini yang menggerakkan roda itu butuh daya pengisian. Jadi mesin ini tidak dipaksa bekerja. Jadi bekerja itu hanya idle ya, 2000 rpm ya. Jadi mesin ini akan bekerja pada saat baterainya itu butuh daya aja. Betul. Nah, mesin ini akan mengisi baterai dengan akan berhubungan dengan generator ini. Nah, jadi benar-benar smart banget nih teknologi yang diberikan oleh Nissan Kick ini, benar-benar smart. Karena kalau mobil listrik sendiri orang masih bingung ya ngecasnya di mana, dan
Kita pun untuk pergi jalan jauh harus mikirkan untuk pengecasan ya. Kalau ini nggak perlu lagi. Ini benar-benar, waduh, idenya smart banget Nissan nih. Dan alhamdulillah mobil ini bisa dipasarkan di Indonesia ya. Dan disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Nah, teknologi apa aja lagi yang didapat? Nah, kita simak sampai habis ya videonya. Setelah kita review mesinnya itu, jadi mesinnya gini banget jempolan dan nggak bakalan nyesel dengan harga yang diberikan oleh Nissan Kick ya. Sudah pastinya menghemat banget kantong. Ini di lampu sendiri dia sudah baik lampu dekat, lampu jauh dia sudah lampu LED ya. Jadi ini juga ada DRL-nya. Terus lampu fog lamp bawahnya juga langsung udah LED. Terus di logonya sekarang udah berubah ya. Udah dia rata dia. Rata dan ini model 3G ya. Jadi di sini tuh bukan chrome tapi ada balutan lagi. Ini bahasanya 3G dan ini kalau kita rata. Ini bagus banget, smart. Karena di dalam sini juga ada sensor yang membaca untuk jarak mobil di depannya dan dia bisa memerintahkan untuk membantu pengereman secara otomatis jika terjadi jarak yang terlalu dekat. Akan terjadinya benturan. Ini adalah teknologi intelligent emergency braking ya. Nah, jadi cukup kalau fitur keselamatannya ini top banget, jempolan banget nih ya Mas ya. Iya. Jempolan banget karena yang pasti paling keren dari mobil yang udah ada di Indonesia tapi belum pakai itu adalah one pedal operation. Jadi kita hanya cukup injak gas dan lepas gas, itu kan mobil akan bisa mengerem sendiri dan berhentinya itu total. Total. Jadi, betul. Kita benar-benar dimanjakan, nggak injak rem. Jadi injak gas saja. Nanti kalau bertemu mobil di depannya dengan jarak pendek, kita lepas rem. Dia bakalan ngerem sendiri dan mungkin untuk pertama masih canggung ya Mas ya, tapi selanjutnya bakalan paham dengan karakter dan itu benar-benar enak. Ukuran ban dia sudah memakai velg ring 17 dengan tapak ban itu di 205 dan ketebalan di 55 ya. Jadi ini cukup gede bannya, jadi membuat gurun-gurunnya juga lumayan tinggi. Jadi ini mobil ini enak dipakai untuk dalam dan luar kota. Betul. Dan juga dia sudah memakai auto retractable, jadi kita kalau kunci mobilnya dia akan melipat secara otomatis ya. Buka pintu juga dia cukup pencet tombol yang ada di sini karena dia sudah pakai intelligence key ya. Jadi simpel banget untuk buka dan tutup pintu. Jadi kita nggak perlu keluarin kunci yang ada di kantong. Lebih smart ya. Nah, handle pintunya juga chrome ya Mas ya. Handle pintu chrome, dia punya roof juga kecil dan ada set molding ya Mas ya. Ada set molding. Yang aksanya double. Oh iya, tadi saya lupa jelasin di sini velgnya two tone color ya. Two tone color dan desainnya seperti ini ya. Ini cukup baik penampilan velgnya. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakangnya, cukup menarik dan seksi banget nih menurut saya. Ya, ini untuk bagian belakang ini lampunya semua sudah full LED ya. Dia sudah dilengkapi dengan defogger, terus juga lampu remnya dia sudah LED juga dan dia pakai antena Sakvin antena. Dan ini kaca filmnya cukup bermerek ya. V-Cool, jadi cool banget di dalam nih. Selain mesinnya yang cukup halus, hening dan waduh pokoknya ini top banget nih. Nah Mas, untuk di bagian sensor belakang apa aja nih yang ada? Sensor belakang ada 2 ya sebenarnya, ada 4 nih, ada 4 titik. Dan juga ada kamera mundur. Cuman dia juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan RNC monitor, jadi kameranya ada 4 di keliling mobil itu sudah ada. Nah jadi untuk kameranya sendiri sudah pakai 360 ya, full di bagian semua sisi mobil sudah dilengkapi kamera. Nah kayaknya udah detail banget nih di bagian samping. Kita masuk ke bagian interior ya. Nah untuk bagian door trim ini di bagian sini sudah ada bahan shop juga. Terus mirror di sini juga untuk lipetnya dan handle pintunya udah chrome. Terus ada door pocket di sini ya. Nah ini Mas Agus, ya. Coba Mas duduk. Saya pengen lihat. Duduknya nyaman banget ya. Nyaman banget ya, cukup lapang. Kita duduk kayak dipeluk dari belakang. Dan bangkunya semi bucket ya Mas ya? Ya, sudah semi bucket. Headrestnya juga bisa di setel naik turun dan untuk seat beltnya juga bisa naik turun ya.
Waduh, ini bener-bener top banget. Oke, untuk joknya sudah pakai. Waduh, ini kesukaan saya banget nih. Jadi karena saya pendek, saya suka banget ada seperti ini ya. Ada penyetelan untuk peninggi, sandaran, dan liftgate seperti biasa ya. Oke Mas, bantu jelasin Mas nih interiornya yang kece badai ini. Kayaknya lebih worth kalau kita nih di sini posisinya Mas ya. Benar ya. Oke, pintunya tutup aja Mas, nggak apa-apa, nanti diintip ya. Oke, untuk keselamatan dulu Mas di kabin ini, di interior ini nanti kita jelasin dulu fitur keselamatan Nissan Kick ini ya. Ya, baik. Jadi Nissan Kick ini dia sudah dapat bintang 5 ya. Dia untuk uji crash dia sudah dapat bintang 5 baik pun dari Jepang maupun Asia. Jadi Kick ini aman ya untuk uji crash. Sudah nilainya tinggi. Jadi Kick ini sudah dilengkapi dengan BSB, blind spot warning, terus juga ada VDC, Vehicle Dynamic Control, terus juga dia ada CCS, traction control system. Jadi rem ABS CBDB juga pasti sudah ada. Selain itu dia juga dilengkapi dengan 6 airbag ya. Jadi airbagnya udah banyak nih sampai baris belakang. Terus dia tambahan juga ada emergency braking system. Ada juga intelligent cruise control, jadi dia bisa membaca 2 mobil di depannya, dia bisa ngegas dan ngerem sendiri mengikuti mobil 2 yang ada di depan. Banyak banget ya Mas ya. Nah, jadi dengan harga yang diberikan oleh Nissan Kick ini, kalau saya sudah tadi di luar saya udah tes juga, itu sangat pantas ya dengan harga segitu karena fiturnya juga banyak banget ya Mas ya. benar. Nah, Bisa teleskopik. nah sudah teleskopik, tailgate. Jadi sudah cukup lengkap banget ya Mas ya. Nah untuk teknologi Mas, untuk teknologi pengemudi ini seperti apa yang dirasakan kesan pertama begitu mengendarai Nissan Kick ini? Sebenarnya ada 3 poin ya yang mengemudi ini. Yang pertama itu adalah karena ini mobil 100% penggeraknya listrik, jadi tenaganya itu instan. Torsinya itu dari RPM rendah ya, dan ini bisa dibuktiin bahwasanya tariannya itu enteng. 0 sampai 100 km itu cuman 9 detik ya. 9 detik. Jadi ini memang benar-benar itu mobilnya itu tarikannya instan ya. Dari awal kita bawa itu terasa. Sesuai dengan tagline-nya ya, kick nendang ya. Ya. Nah, jadi Mas setelah kita lihat teknologinya, cara fungsi, ini kan saya lihat nih kecil banget nih. Nah, nih kecil banget dan di sini ada tombol-tombol apa aja nih Mas, bantu jelasin. Baik, ya. Di sini ada tombol start stop untuk ngidupin matiin mesinnya. Ini ada juga untuk drift mode-nya. Dia di sini nanti akan ada eco dan smart. Di sini juga ada tombol untuk EV. EV itu adalah penggeraknya dia full baterai. Jadi mesin itu akan hidup pada saat baterainya benar-benar butuh daya, dan mesin itu akan mati pada saat baterainya itu terisi full. Jadi mobil itu akan jalan dengan baterai aja. Di sini juga ada tombol P karena ini unik ya. Jadi tuas transmisinya itu kecil dan lunak banget. Jadi kalau kita mau ngoper gigi, kita oper ke belakang. Kalau ngoper maju ya, jadi kalau mundur nanti ini oper ke depan. Dan ini akan balik ke posisi semula. Jadi kalau kita mau bikin parking ini, mobilnya parkir, jadi ini kita punya tombol yang ada di sini. Ya, ini mesinnya sudah hidup. Ini AC-nya juga udah terasa dingin. Ya, ini sudah dilengkapi dengan LCD ya. Jadi LCD ini keren banget, dia bisa connect dengan handphone, bisa untuk nelpon. Dan ini koneksi dengan kamera yang ada di mobil ini. Ini dia tampilannya. Kamera 360 ya Mas ya. 360. Jadi kameranya ini jernih banget. Tampilan di sini tuh benar-benar tajam ya gambarnya. Nah, teknologinya memang benar-benar harus ini ya, harus banyak belajar, banyak tahu tentang mobil ini ya. Tapi ini semua gampang banget digunakannya, difungsikan, dan kita lihat di sana tuh. Nah, itu satu unit orang pertama di Sumatera yang akan mengendarai Nissan Kick ya, karena dia pembeli pertama dan orangnya tidak mau dipublikasikan. Hebat tuh.
Jadi Nissan Arenca yang pertama mengeluarkan unit ya Nissan untuk benar di Sumatera ya, di jatuhnya Sumatera. Bisa dibilang di Sumatera karena di beberapa kota baru kita di Pekanbaru dapat unit ini, dan kebetulan mungkin beliau sudah lihat di Jakarta jadi langsung booking fee di sini. Unitnya juga udah dapat dan langsung bisa delivery. Dan itu merupakan satu-satunya pertama yang pasti itu di Riau, dia pemakai pertama. Betul. Nah tadi saya cerita sedikit juga sama customernya, dan apa aja sih yang sudah Bapak pelajari tentang mobil ini. Dia pun menyebutkan ini mobil smart, sangat smart, beda banget dengan mobil listrik yang sesungguhnya ya. Kita apalagi di Indonesia ya belum dilengkapi lah seperti bahasanya SPBU ya, untuk tempat pengecasan belum ada, jadi masih banyak ragu. Dengan adanya Nissan Kick ini banyak customer yang melirik Nissan Kick karena dia listrik tapi tetap mengisi bahan bakar ya Mas ya. Nah jadi mesinnya itu hanya untuk mengecas, bukan untuk dipakai ya. Jadi full penggerak roda itu dari listrik. Nah itu aja mungkin penjelasan kami ya. Kita lanjut ke interior ya. Jadi mesinnya ini halus banget. Cuman kedenger suara AC, nggak ada yang lain. Hebat nih mobil. Ini AC-nya sudah digital ya. Dan terus ini juga tombol untuk audio di sini, dan sini ada juga tombol untuk cruise control ya. Di sini juga ada lampu bacanya ya. Lampu bacanya. Jadi kanan kiri bisa pengoperasiannya sendiri. Lampu bacanya masih halogen ya. Dan untuk door visornya juga di sini sudah dilengkapi lampu ya Mas ya. Tuh di kanan dan di kiri ya. Visornya itu udah dibekali dengan lampu. Jadi untuk depannya juga bahannya udah soft ya Mas ya. Ini yang sering disentuh pasti semuanya udah soft. Betul. Dan di sininya juga udah soft nih. Soft, jadi ini fungsinya untuk sandaran kaki kita ya. Iya. Oke, dan elektrik, parking brake, dan ada konsol box kecil. Nah ini juga bisa Nah tuh bisa jadi 2, bisa jadi 1, atau dicopot bisa juga, multifungsi ya. Konsol boxnya kecil, dan di sini juga ada seperti biasa ya konsol box. Oke, kita lanjut di baris kedua. Di baris kedua cukup lapang dan terus ada 2 tombol USB jadi untuk ini ngecas, dan untuk joknya sendiri dia sudah dilengkapi dengan Isofix ya. Isofix starter, dan addressnya ada 3 Mas ya. Addressnya ada 3. Ini saya belum coba duduk di belakang ya. Wih, empuk banget ya. Jadi kalau soal nyaman Nissan ini nggak usah diraguin ya Mas ya. Iya benar. Ini lapang juga sih. Masih lapang, cuman saya sedikit agak mengganjal ya di sini. Ini masih cembung ya, dan ini agak sedikit rapat ya Mas ya. Benar. Tapi ini nggak jadi masalah ya. Coba saya duduk tengah ini Mas. Oke, seperti inilah posisinya ya. Tapi masih, bangku 3-nya empuk loh. Sorry, bangku yang di tengahnya ini empuk, nggak keras dan berfungsi kalau menurut saya nih. Wah, ini bagus banget ya Mas ya. Empuk banget bangkunya. Dan joknya itu warna hitam ya, ada jahitannya seperti ini, warna grey. Dia ini seperti putih tapi ini grey aslinya. Ya, motifnya bagus sih. Nah, keren. Saya lupa tadi untuk interiornya ini black semua ya, kecuali di plafon ya. Plafon, dan ada lampu baca. Di sini ada untuk pegangan, tapi tidak ada untuk gantungan baju ya. Oke, kita ke belakang. Nah sebelum lanjut ke belakang, untuk di bagian pilar A, pilar J-nya cukup bagus ya, nggak mengganggu pemandangan, cukup luas. Oke Mas, silahkan dibuka. Nah jadi kalau kita membeli mobil ini jangan pernah komplain dengan ban serep ya Mas ya. Benar. Nanti Mas sangkanya nyuri ban lagi. Ya, jadi memang bawaan dari pabrik. Mobil ini tidak dilengkapi dengan ban serep, cuman dia sudah dilengkapi dengan kompresor yang bisa dicolokin di lifter di depan, sama diberi cairan untuk emergency ya untuk emergency. Betul. Jadi pada saat ban bocor nanti bisa di ini. Ini dia nih untuk. Oke, jadi kita nggak dapat ban serep, dapat cuman cairan ini. Nah, jadi jangan heran ya. Karena ini mobil nggak punya beban besar, jadi bannya pun cukup awet, udah pasti awet. Di sini hanya ada untuk toolkit ya Mas ya.
Dan bagasinya sudah pasti besar karena cuma 2 baris bangku. Terus di sini juga ada gantungan untuk barang basah di kanan dan di kiri. Terus untuk bagasinya black ya seperti ini. Ini juga ada penutupnya supaya nggak gampang terlihat dari belakang ya apa yang kita bawa. Lampu bacanya juga masih halogen. Oke, simple banget nih yang di bagian belakang. Masuk akal dengan harga yang diberikan oleh Nissan Kick. Berulang kali saya sampaikan masuk akal karena teknologi mesinnya ini cukup baik banget. Ini untuk Nissan Kick ya. Jadi bagi Nissan lover yang pengen melihat mobil Nissan Kick sama dia melihat fitur-fiturnya langsung, bisa datang ke Nissan Areca dan nanti bisa hubungi Agus dengan nomor handphone atau WA di 0852 744 16555 ya. Saya akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan, baik dari produk, baik dari proses jika Anda mau pemesan atau langsung delivery juga, atau juga nanti proses kredit Bapak cukup di rumah, nanti biar saya yang bekerja, saya akan melayani dengan semaksimal mungkin. Pokoknya yang terbaik. Oke, saya tunggu ya telepon dari Anda, biar saya bantu untuk semuanya ya. Saya tunggu teleponnya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.